syukur atas setiap kebaikan, atas setiap pertolongan Tuhan setiap hidup kita. Mari kita satu hati, satu pikiran untuk menyembah Allah yang hidup, yang bertahta di atas surga, yang berdaulat. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, totalitas hidup kami di dalam Tuhan. Engkau yang ambil alih. Setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja berdaulat,
raja yang berdaulat penuh atas bumi, atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh melayani, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dengan waktu yang singkat ini, kalau sebentar kami mau ditaburi oleh firman-Mu, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka lebar-lebar hati, pikiran dan pendengaran kami. Tuhan yang ambil alih seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita menerima benih ilahi, kita menaikkan pujian syukur pengakuan kita bahwa firman-Mu berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ini iman kami lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan iman dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang kami nantikan, haleluya.
Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Haleluya. Kami belajar mempersiapkan hidup kami Oh Tuhan. dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, diperbaharui Amin. Haleluya. sampai kami memiliki karakteristik Kristus Amin. Amin. serupa dan segambar, Amin. sekarakter dengan firman yang Tuhan janjikan bagi kami. Inilah kami, gereja-Mu. Inilah kami, kumpulan orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Kami lihat tanda-tanda, situasi, kondisi yang tidak bersahabat, yang tidak bagus. Tapi bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Allah, Engkau Allah yang menjamin kami, Amin. janji-Mu yang berkata, penyertaan-Mu sampai kesudahan akhir zaman, sampai akhir zaman, Tuhan menyertai kami. Amin. Amin. Ada roh penghibur bagi kami, ada roh sukacita yang memberikan kemampuan, kesanggupan untuk berjalan tetap terus mengiring Engkau, mengikut Allah lewat janji demi janji Allah. Terima kasih buat kesempatan yang baik, firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang tetap terus bertahan dalam kemenangan dan demi kemenangan, mengalami kemenangan dari waktu ke waktu sesuai dengan firman Allah. Berkati firman, berkati hati dan pikiran kami, berkati sekalian domba-domba-Mu yang mendengarkan dan yang menyaksikan tayangan kami ini. Apapun kondisi dan situasi yang mereka hadapi, Allah yang lebih besar dari segala-galanya, roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kami dimampukan Tuhan, kami disanggupkan oleh Allah untuk mengalahkan segala sesuatu. Berkatilah Bapa, urapi kami, lewati kami. Firman-Mu selalu up to date, firman-Mu selalu baru bagi kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami terima firman Allah dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap yakin, tetap optimis, tetap percaya. Allah kita adalah Allah yang gak pernah dibatasi oleh apapun. Jadi kita selalu memiliki pemikiran menjadi orang-orang yang yakin kepada Tuhan, bahwasanya Allah bisa melakukan segala sesuatu. Itu iman dan keyakinan kita, ya. Kiranya Tuhan menolong. Saya akan coba membawa sebuah renungan yang singkat di kesempatan ini untuk kita sekalian. Dalam satu minggu ini kami ada di sebuah pemahaman yang sudah sering kita dengar ini. Saya coba buka ayatnya ini dalam kitab Amsal yang ke-17, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, sobat-sobatku, teman-temanku dimanapun saudara berada, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, aku percaya, aku terlalu yakin kita diberkati oleh Tuhan, ya. Kita buka Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya baca begini, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Sering kita mengartikan ini sesederhana yang kita ngerti pahami, padahal tidak begitu artinya. Orang bilang begini, ya bersukacita, bersenang-senang, bergembira, apapun keadaan. Ingat, tidak sekedar bergembira, bersukacita, bersenang-senang. Karena dunia pun seperti begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik, tidak sesederhana yang seperti begitu. Kalau secara rohani, bagaimana kita bisa bergembira kalau hati kita nggak beres? Bagaimana kita bersukacita kalau di hati kita menyimpan dosa, menyimpan kejahatan, menyimpan hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang tidak benar? Oke lah, engkau bisa berspekulasi, engkau bisa menutup-nutupi, tapi ingat, ada Tuhan yang melihat hati. Kita bisa bertopeng di pemandangan manusia, ya. Kita bisa senyum, kita bisa gembira, tapi saudara tidak tahu hati. Jadi hati yang gembira adalah obat. Tidak sekedar engkau bergembira. Ingat, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau hatimu tidak beres, hidupmu tidak beres, kelakuanmu tidak beres, langkahmu tidak beres, omonganmu tidak beres, sikapmu tidak beres, saya mau katakan, gak bisa bergembira. Pengamsal bilang begini, saudara, Amsal 4 ayat 23. Jaga hati dari segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi, kalau hatimu hidup, berarti kau akan memancar kehidupan. Saya bisa mau katakan begini, saudara, banyak orang berspekulasi, banyak orang hati tidak seperti kenyataan yang dia langkahi, hadapi, jalani. Nah, itu yang saya katakan berspekulasi. Nah, di dalam Tuhan, nah saudara, coba saya ulang-ulang ini, saya renung kembali ini. Apa maksudnya dari hati yang gembira adalah obat yang manjur? Saya ulang kembali, tidak sekedar senang, tidak sekedar bersukacita, bergembira karena sesuatu hal, tidak. Dalam kitab Matius yang kelima, saudara, kitab Matius yang kelima ayatnya yang ke-8, Alkitab catat begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita bisa bergembira kalau hati kita nggak benar? Ini punya hubungan semua, ini punya rentetan ke sana. Bagaimana kita bisa bergembira kalau hati kita menyimpan sesuatu yang kurang pas? Karena Tuhan bilang begini, saudara, kuduslah kamu,
sebab aku kudus. Karena orang yang kudus, orang yang suci hatinya, yang bisa melihat dan mengalami Tuhan. Coba kita perhatikan dulu kitab Ibrani ini, saudara. Kitab Ibrani yang ke-12. Kitab Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maksud dari kalimat kata-kata ini bukan secara kasar maksudnya. Karena tidak satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Karena siapa kita ini? Karena Tuhan gak bisa dilihat. Tapi Tuhan bisa kita alami, kita rasakan. Tuhan bisa hidup dalam kehidupan kita. Dari setiap pertolongan, semua cara Allah menutup bungkus, mengcover, memayungi kita. Saya percaya hari ini kita hadir, hari ini kita ada, saat ini kita bersama-sama. Saya percaya karena Tuhan sayang kepada kita. Itu penyertaan Allah. Apa maksudnya dari pembaca? Jadi melihat Tuhan bukan bicara kasar. Itu bicara bagaimana kita bisa mengalami karya yang Allah janjikan. Saya pernah pelajari dalam Alkitab ada 22.000 janji Allah. 22.000 janji Allah dalam Alkitab. Dari 22.000 ini ada 9.000 yang disebut janji berkelimpahan. Nah, ini yang dikatakan bagaimana kita bisa melihat kelimpahan ini. Kalau kita nggak ngalamin kekudusan, kalau hati kita nggak bersih, haleluya. Jaga hati kita ini. Karena selalu saya katakan, kecenderungan banyak orang selalu ingin merusak hati. Tapi jangan suruh orang jaga hati. Kitalah yang menjaga hati kita. Jangan jadi cemar. Jangan jadi kotor. Kenapa? Biar kita bisa melihat Tuhan. Hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Ya. Ayat 5. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan timbul, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
kenapa dimunculkan ada nama Esau di sana? Esau itu adalah anak sulung. Maksud dari anak sulung ini yang berhak menerima dari apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Dari segi warisan apapun, anak sulung. Dan biasanya bagi orang Israel, anak yang pertama, anak yang sulung inilah yang akan terlebih dahulu, yang akan menerima janji berkat dari bapak atau orang tuanya. Itu yang dipercayakan Tuhan waktu itu. Tapi Esau anggap hina, anggap remeh. Makanya saya bilang ini yang gak menjaga hati. Bagaimana sampai Alkitab catat, sampai dia mencucurkan air mata, dia tidak dapat berkat itu. Nah, itu yang saya katakan, dia remeh. Hatinya tidak beres. Kenapa Esau menjual? Itu gara-gara semangkok. Ya kan, makanan yang mungkin pada zaman itu makanan yang wah luar biasa. Semangkok kacang merah. Seberapapun enaknya, apapun alasannya, kalau dia ngerti, nah ini yang saya katakan, dia tidak jaga hati, dia tidak jaga sikap. Diizinkan hawa nafsu, sampai dikatakan ada menjadi cabul, nafsu yang rendah. Hati-hati kita. Jangan sampai kita jual hal yang rohani gara-gara hal yang duniawi. Ini fatal ini. Saya mau katakan fatal. Hati-hati saudara, hati-hati kita. Skala prioritas dalam hidup ini kita harus mengerti. Kalau hal yang rohani itu harus skala prioritas yang paling utama. Jangan tawar-menawar dengan Allah. Jangan tawar-menawar dengan apapun. Kalau hal yang rohani, kedepankan, utamakan. Kalau tidak, kita mengganti. Nah, kitab Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, persahabatan dengan dunia itu akan menjadikan kita menjadi musuhnya Allah. Saudara, bayangkan bagaimana kita menjadi musuhnya Allah. Oh, habis kita. Itu sebabnya saya katakan, jaga hati. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Pastikan hatimu bersih, clear. Haleluya. Mazmur 119 ayat 11. Coba, Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan apa saudara? Janjimu. Terus supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara simpan hal yang gak bagus, saudara berdosa terhadap Tuhan. Nah, kalau kita menyimpan sesuatu yang gak bagus, suami istri menyimpan sesuatu yang gak bagus, bagaimana perasaan dari pasangan saudara? Berarti gak enak. Berarti Anda telah melukai. Anda telah melukai, bukannya Anda sendiri yang terluka,
Tetapi di sekelilingmu telah engkau melukai. Itu sebabnya ini dahsyatnya dosa itu. Simpanlah firman dalam hati kita. Haleluya. Agar kita berkenan kepada Tuhan. Jadi jaga hati kita. Jaga hati kita. Karena kecenderungan banyak orang selalu ingin merusak hati, siapapun itu. Tapi yang bisa menjaga itu adalah saudara dengan firman Allah. Taruh firman di hati. Mungkin orang menjahatin kita, kita harus mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Alkitab catat, Yesus bilang 70 kali 7 kali. Hitungannya. Berarti nggak cukup. Bicara 7 berarti itu bicara kesempurnaan. Jadi memang harus begitu kita menyelesaikan. Jadi jaga hati kita. Jadi kalau kembali ke Amsal 17 ayat yang ke berapa tadi? 22. Jagalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, saya mau katakan begini, sebenarnya bukan obat yang menyembuhkan, tapi semangat hidup, gairah hidup. Makanya selalu dokter memberikan, bukan dokter yang memberikan kesembuhan, bukan obat yang memberikan kesembuhan, adalah kita dengan keyakinan kita sama Tuhan. Kalau saudara nggak yakin, nggak percaya, dikasih obat seharga apapun, lah kita nggak percaya. Tapi sesederhana apapun, kalau hati kita benar, hati kita tulus, hati kita sungguh-sungguh, sakit apapun dalam hidup ini, aku percaya Tuhan bisa sembuhkan. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana engkau bisa bergembira? Karena firman ada dalam hati kita. Simpan firman. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Terus ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi simpan firman. Haleluya. Coba kita buka dulu ayat yang terakhir. Biasanya kalau dibilang ayat yang terakhir, matanya langsung cerah. Tapi dia nggak tahu yang terakhir dari yang terakhir juga, begitu. Coba. Nah, kita buka Alkitab kita ketika Maria mendengarkan kabar dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Lukas yang pertama. Coba perhatikan Lukas yang pertama ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, haleluya, Roh Kudus akan turun atasmu. Perhatikan nanti Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa itu? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa saudara? Power, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, terus
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria sampai. Jadi ini firman, ini janji Tuhan, saudara. Nah, coba kita teruskan Lukas 1 ayat 35 tadi, saudara, ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, apa saudara, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa saudara? Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi itu sebabnya kita orang percaya, apa yang Tuhan katakan kita harus amenkan, iyakan itu. Kalau Tuhan bilang kita dikuatkan, iya akan gitu. Kita dimampukan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita ditolong, kita dipayungi. Kita harus katakan yes Tuhan. Karena jadilah sesuai dengan perkataan. Jadi perkataan itu disimpan sama Maria terus. Memang ada pergolakan dalam hatinya, ya kan? Masa iya? Masa benar? Saya kan belum punya suami, punya anak di kandungan saya. Bagaimana kata orang? Tapi dia ingat firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Kalau dari segi sosial bermasyarakatnya kan malu, saudara. Tapi ingat, kalau kita renungkan firman Tuhan siang malam, hati kita menjadi tahir. Haleluya. Hati kita menjadi kuat. Hati kita menjadi tabah. Hati kita jadi mampu menghadapi. Hati kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Nah itulah yang dikatakan hati yang gembira adalah obat yang maju. Jadi tidak sekedar engkau berjenggot-jenggot, usaha angkat tangan lah, tapi hatimu gak beres. Tuhan tahu ini gak benar nih. Bagaimana mau Tuhan jawab doa kita? Haleluya. Jadi pastikan hati kita tahir, suci, murni, kudus, tidak ada cacat, ya, tidak ada hal-hal yang gak bagus. Kalau masuk langsung buang. Haleluya, ya. Jangan dengar kabar langsung direnungin no. Udah direnungin, dipikirin, nggak selera makan. Udah nggak selera, kena lambung. Udah itu sakit. Udah sakit, panggil pendeta. Padahal yang bikin sakit dia. Datanglah nanti pendeta, baru kita doakan. Gak tahu dulu sejarahnya kenapa dia sakit, lambung kenapa. Terlalu mikirin, kan kata orang. Ngapain dipikirin? Kata orang, kan penjaga lambung kan begitu, saudara. Ya kan? Kenapa penyakit lambung? Itu karena sportif, makannya itu nggak teratur. Kenapa nggak teratur? Pikirannya. Gimana ya? Gimana? Aduh, kita sudah nggak percaya mah nggak usah gimana lagi, yakin aja. Tapi perbaiki hidup. Ya kan? Ada orang begitu. Wah, terlanjur nih gue bohong nih. Nah, terlanjur dia bohong, dia akan berbuat bohong untuk membohongi bohongnya. Terus gimana itu? Itu namanya gali lubang, tutup lubang, lubangnya tetap ada. Gali dosa, tutup dosa, ya dosa tetap ada. Bagaimana bersuka cita? Kan gak bisa, saudara. Haleluya. Jadi pastikan hatimu tahir, hatimu benar, hatimu lurus, ya kan, saudara? Ayat terakhir, saudara.
Ayat terakhir. Kayaknya udah lapar ya. Saya juga udah lapar juga. Mazmur 24 ayatnya 3. Apa itu bunyinya? Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang terus? Orang yang bersih tangannya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada dan yang tidak bersumpah palsu. terus dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan Keadilan dari Allah yang menyelamatkan. terus itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah, Yakub, Selah. Jadi hatinya harus bersih. Jangan cuma muka doang yang dibersihin, gigi yang dibersihin, tangan yang dibersihin. Hati juga harus tahir. Artinya jangan sampai ada, ya kan, harus kita suka memaafkan, jangan simpan kesalahan, ya kan. Orang yang suka menyimpan kesalahan orang itu suka bintik-bintik di mukanya itu timbul. Tapi orang yang hati bersih pasti semua, ya kan, omongannya bersih, pikiran bersih, sikap bersih, semua bersih, suka yang bersih-bersih. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan memberkati, ya. Jadi pastikan hatimu bersih. Jadi engkau bisa bergembira, engkau bisa bersuka cita. Kita bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal, tugas dengan maksimal, pekerjaan yang dipercayakan dengan maksimal karena hati bersih. Kalau hati bersih, Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati, Tuhan dan menolong kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur di kesempatan yang luar biasa ini kami bisa berjumpa kembali dengan firman Allah yang hidup. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat menyayangi kami. Engkau ingin membersihkan kami, agar kami timbul bagaikan emas murni di tangan Allah, dan dipakai Allah menjadi alat yang luar biasa, yang mulia. Dunia diselamatkan kepada Engkau. Tuhan, inilah kami gereja-Mu, inilah kami umat-Mu, inilah kami domba-domba. Tuhan sudah tahirkan kami lewat darah Yesus. Itu sebabnya kami belajar mengimani ini, agar tidak tercemar dengan hal-hal yang lain. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati setiap jemaat dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, sempurnakan doa kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang luar biasa menyertai setiap perjalanan mereka, setiap rumah tangga mereka, setiap aktivitas mereka. Dari sekarang selama-lamanya berkat Allah, kasih setia Yesus Kristus, biarlah penyertaan Roh-Mu yang kudus menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.